Terus gue komentator bukan analis loh. Ngapain gue punya kewajiban untuk edukasi lu? Lu mau diedukasi, belajar, keluar modal, ambil lisensi D, ikut seminar, ikut kuliah. Bukan gratisan denger komentator. Bukan tugas saya mengedukasi kalian. Tugas saya menghibur dan mengartikulasikan apa yang ada dalam pemandangan yang saya lihat. Selamat datang kembali di podcast Peluit Akhir yang ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Vamos Indonesia. Iya benar. Indonesia. Ini karena spesial hari kemerdekaan dia. Betul. Kita juga pengen merdeka di. Merdeka dari apa? Dari apapun, kebebasan berpendapat. Minimal kebebasan berpendapat di. Pak Prabowo, dengar Pak Prabowo. Dukung sih itu. Iya kan? Udah, ini karena episode yang spesial, jadi kita mengundang tamu buat gue spesial juga. Gue sering ketemu, cuman ngobrol deep talk itu belum. Ini gue pertama kali ketemu, makanya gue sedikit rada starstruck. Iya, ini orang yang nemenin lu kalau nonton timnas juga ya. Dia yang kenalin gue sama Evan Dimas itu siapa? Dia yang kenalin gue sama Zulfiandi itu siapa? Diksi-diksi sepak bola yang terbaru ada di beliau. Udah ada lagi. Sportcaster yang mendapatkan Panasonic Gobel Award. Ada 2 kali Ballon d'Or tuh hitungannya tuh. Itu Ya. presenter sih ya. Langsung aja beri sebutan yang meriah untuk Bang Valentino Simanjuntak. Merdeka. Merdeka. Selamat ulang tahun Indonesiaku. Ya. Keberapa ya? Nah. 80. Yang keberapa-nya sih? 81 kalau nggak salah ya. Iya. Lebih Kan dari logonya udah ada. Udah deh ya 81 ya. Iya, 81. Untung sempat ngeliat. Bang Malan apa kabar? Baik. Bang, gue jujur Tadi aja. gue mau revisi sedikit. Apa tuh? Si Apip Kenapa tuh? 2 kali PGA. Iya. PGA. Karena abis itu PGA-nya berhenti. Oh, kalau enggak terus- gue akan 5 kali berturut-turut. Oh, Messi. Ya, Ronaldo. karena sampai gue sekarang kalau pandit mungkin udah ada yang juga oke namanya ya. Iya. Tapi kalau sportcaster apalagi komentator sampai sekarang kayak iklan semua masih ke gua. Jadi mungkin gua akan 5 kali berturut-turut mungkin gua. Kalau masih ada penyelenggaraannya ya. Masih, makanya karena nggak ada Berhenti tempat di- gua bikin sendiri. Wih. Karena gua pengen kasih yang lain yang menang. iya. Itu legacy namanya. Orang kan maruk piala tuh. Iya. Kalau gua kayak karena gua terus, gua bikinin deh buat kalian gitu. Dedikasi. Ini Iya. dedikasi. Kayak 2024 dapat lagi tuh Bang Nah, sebagai 2024 ada lagi salah satu stasiun TV bikin entertainment and sports. Yes. Masih gua yang menang. Masih gua yang menang. Berarti selama ada Valentino Simanjuntak, Di situ ada viewers. Sebenarnya di situlah harusnya teman-teman gue yang lain yang seprofesi dengan gue tuh punya ambisi, gitu loh. Karena bukan cuma sekedar gelar, ya. iklan tuh sangat penting buat kelangsungan kehidupan profesi ini, gitu. Ya kan? Brand-brand nempel itu penting ya. Penting sekali karena kan kita nggak tahu kapan siaran kapan nggak siaran, ya kan? Ketika ada brand, at least kan ada yang menopang kita. Nah, gue melihat ada terjadi sebuah momen. Kalau pemain bola tuh BP sampai dia akhirnya berhenti main masih dia. Masih dia. Sampai ada Rizky Ridho. Ya. Sekarang Ridho mulai banyak Iklannya. Iya. Nah sebenarnya gue menunggu itu dari teman-teman seprofesi gue. Tapi karena mereka tidak memanfaatkan, mau nggak mau gue comeback lagi. Sekarang gue ada di channel yang rame banget tuh. Terus gue juga ada sama di game ada juga. gitu. Di badminton. Di setiap lini berarti. Ya mau nggak mau gue harus comeback karena sekarang kalau orang minta foto sama gue rata-rata, bang, bapak gue ngefans banget sama lo. Wah, gue pikir it's about time justru generasi yang sekarang juga harus tahu gue. Gitu. Jadi buat teman-teman yang lain yang mungkin merasa dari kemarin gue nggak siaran, terus lo jadinya jumawa, lo jadi banyak jadwal siaran. Mulai sekarang udah cukup gue ngefurnya, ya, gue mau comeback. Udah cukup. Lo belaga dapat banyak jadwal siaran itu kan karena gue mundur. Kalau gue nggak mundur tuh jadwal gue itu. Dan ini juga mengklarifikasi ya untuk netizen yang bilang pantesan lu nggak dipakai TV. Gue bukan nggak dipakai TV, gue yang mundur. Bukan gue yang nggak dipakai. Permintaan pas ada banyak. Gue mundur di saat gue berjaya kok, bukan di saat gue turun. Kalau mundur di saat turun itu mah namanya lu tahu diri. Mundur di saat lu berjaya itu yang banyak tidak bisa dilakukan orang.
Walaupun habis itu gue nyesel juga. Ada juga nyeselnya. Bolanya nggak terlalu banyak berubah, dapur gue berubah. Gitu. Gue pikir dengan mundur kan ada gerakan apa gitu. Crowd control and safety regulations jadi lebih ketat gitu. Ternyata ya belanjanya buat beli VAR. Ya buat beli alat-alat yang juga membantu sebenarnya. Bantu, itu membantu. Tuh, berarti tadi adalah sindiran-sindiran penyebret kepada Mas Sabto gitu-gitu ya. Yang seangkatan gak dapat iklan. Parah Tapi emang beda. Gua host. Iya, itu komentar. Kalau mereka emang Pandit. analis, Iya, gua Bang. host dan play by play komentator. Kalau mereka kan emang pandit, memang analis. Nah kalau pandit kan sekarang semua iklannya berarti emang ada di Justin. Oh, Kalau semua pandit. iya. Karena gue beda profesi loh sebenarnya. Iya. Nah lo harus tahu bahwa profesi sportcaster tuh ada host, ada analis atau pandit, ada play by play komentator. Kalau di luar negeri kan itu play by play beda, dia di stadion. Iya, langsung. Kayak kemarin Jerry tuh Iya. sama si yang cewek, ya kan? Dia langsung dari stadion jadi komentator play by play. Jadi tapi kan kalau di sini kita jadinya orang pikir jadi satu. Jadi Gitu. Padahal tuh mungkin efisiensi. Ya karena kan kalau nggak ntar bayar 3 orang. Bener. Ya kalau bisa satu bisa semuanya, Iya. kenapa mesti bayar 3 kan? Harganya Tapi emang bener sih. Harganya satu. Lah iya kalau bisa. Dulu saya mikir harusnya 3 ya. Cuman setelah saya juga punya channel sendiri, kayaknya mending bayar 1 aja. Tapi emang bener, kemarin Piala Dunia tuh ya, gue setiap buka TikTok pasti ada Bang Valen yang jadi komentator iklan itu ada tuh Bang. Buka ini ada Instagram ada lagi. Ya, Bang. alhamdulillahnya Pip. Gitu di saat gue juga lagi nggak nongol secara reguler di mana-mana, terus di tempat gue juga gue lebih banyak untuk creating program sama Teman-teman. grooming sama talent gitu. Somehow masih banyak yang juga ternyata brand yang masih percaya gitu. Jadi sekali lagi ya buat teman-teman yang dari kemarin keenakan selama 4 tahun gua nggak muncul, kalian buat sesuatu deh. Kalau nggak kayaknya gue mulai dapat ambil kerjaan kalian lagi. Oke, pertanyaan gini Bang, pertanyaannya Bang. Kita kan taunya Kenapa dari lu kayak gak suka gue ngomong begitu? ini ada pertanyaan ini. Jadi mungkin 2022 ya Bang terakhir siaran timnas gitu kan. Setelah itu kan ya kita anggapnya vakum lah, publik sepak bola. Liga. Ya liga itu vakum. Nah sebenarnya ngapain aja tuh selama itu Bang? Nah kita pertanyaan kan, Bang Valen udah nggak jadi komentator gitu. Jadi pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Iya, bagus. Dari 2022 sampai 2026 tuh berarti 1 kali Piala Dunia itu. Iya. Oh, iya. 4 tahun. Iya kan? Gua ngapain aja. Jadi ketika gue masih sibuk waktu sambil siaran juga, itu kan gue juga lagi ngebangun di channel gue juga, ya kan. Dan akhirnya di channel itu gue susah untuk lebih banyak kasih waktu. Karena waktu itu sekali lagi gue bilang gue stepping down atau hiatus tuh di saat gue lagi banyak banget jadwal sebenarnya. Nah, ketika akhirnya gue mengalami pergolakan batin itu yang berhubungan dengan tragedi itu, gue berpikir bahwa kayak gue nggak bisa deh kalau emang masih belum aman begini, gue siaran dengan mengatakan, ayo kita nonton ke stadion bersama keluarga udah aman gitu. Sementara gue belum bisa make sure karena sebelum itu di tahun 2017-annya ya sampai 2019 gue kan keliling stadion. Jadi gue tahu banget bagaimana suasana di stadion itu. Jadi kalau sekarang juga banyak kreator-kreator yang lagi seneng banget ke stadion, ya gue udah lakukan udah lama. Gitu, gue lakukan udah lama gitu, dan gue tahu banget excitednya seperti apa. Terus lama-lama lu juga ada brand yang ikut sama lu gitu. Jadi pas akhirnya balik ke pertanyaan Afif, gue berpikir dulu sih, ini keputusan gue bener apa salah ya gitu. Cuman kayak kemarin gue ngobrol sama si YB ya, dia kan sering pakai intuisi dulu, baru terus mikir. Jadi kurang lebih gue mirip lah sama dia. Gue mengutamakan perasaan gue dulu waktu itu gitu, bahwa kayak ini gue nggak bener deh kalau gue masih siaran. Ini bukan tentang TV-nya ya. Bagi gue tetap TV terbaik masih bagi gue itu MTech. Kalau dari sisi bagaimana proses pembayaran, bagaimana servis kepada talent dan lain sebagainya, pengalaman gua ya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan stasiun TV-nya, tapi lebih benar-benar kepada keadaan dan kejadiannya. Setelah itu akhirnya gue kayaknya diomonginnya gue meninggalkan stasiun tersebut dalam keadaan yang seperti itu. Gue minta maaf. Gue baru di sini nih bilang seperti itu di Deddy Corbuzier, gue cerita tentang meninggalkannya, tapi kalau ternyata akhirnya beritanya gue seakan-akan meninggalkan di saat mereka juga lagi butuh support,
gue minta maaf melalui Peluit Akhir ini. Karena tidak ada dalam pembuatan keputusan gue itu untuk seakan-akan gue kabur dari kejadian itu. Karena saat itu kan stationnya juga ikut dipanggil untuk diperiksa dan sebagainya. Gue as a commentator kan. Jadi sekali gue minta maaf kalau ternyata ada berita seperti itu, karena itu tidak gue lakukan. Dan kedua, dia udah punya pegangan dapat di channel lain. Tidak, kalian teman-teman bisa lihat setelah itu gue tidak ada di televisi manapun untuk program-program reguler. Akhirnya gue ngapain aja? Ya gue mulai fokus di channel gue, gitu loh, bikin ini bikin itu. Makanya ada wording, ada waktu itu gue bikin kayak sportainment juga, terus juga bikin yang reguler dan lain sebagainya. Terus teman-teman juga kita create program gitu, dan ya itu berjalan gitu sampai akhirnya juga teman-teman itu juga kadang-kadang akhirnya berjalan sendiri dengan channelnya masing-masing juga gitu, dan akhirnya channelnya lebih gede. Udah dapet ilmunya, udah menimba ilmu. Habis itu tinggalin dulu. jadi ya perjalanan 4 tahunnya seperti itulah kurang lebih gitu. Dan seiring dengan anak gue yang juga makin gede, ternyata 4 tahun tuh ketika lo punya anak yang dalam posisi udah SD atau SMP, itu 4 tahun tuh jauh banget perbedaannya dibanding ketika misalnya lo dari yang masih bayi sampai umur 4 tahun gitu. Dan di situ gue bisa lihat ternyata pengaruh gue terhadap teman-temannya mereka juga ada gitu loh, kayak lo anaknya si ini ya, lo anaknya sini. Nah, dari situ ya apa yang biasanya gue sampaikan atau mungkin juga bagaimana bahasa-bahasa gue jadi mulai harus gue pikirin juga. Karena akhirnya banyak yang ditonton sama anak-anak yang seperti itu juga. Makanya gue bilang gue harus comeback lagi, karena jangan sampai gue cuma di level yang bapaknya mereka doang yang nonton. Gitu loh. Sekarang gue pengen juga yang levelnya sekarang nih gen-gen yang ini, terus anak gue juga masuk dalam gen itu, ya mereka jadi tahu juga gitu. Terlepas dari itu, kemarin pas ketika mutusin bawain AFF lagi bang, pertimbangannya banyak gak bang sebenarnya? Nggak banyak. Dari awal gue memutuskan untuk hiatus itu untuk liga. Iya. Sampai yang gue sampaikan, liga itu untuk safety regulations and crowd control management yang lebih baik. Tapi anytime gue selalu bilang kalau timnas calling, gue selalu ready gitu. Nah waktu itu kan timnas yang hubungannya dengan FIFA, setahu gue bukan di channel yang terakhir gue kerja. Gitu loh. Jadi memang waktu itu kalau yang di situ dapetnya timnas yang pertandingan U19 gitu, seperti itu kan gitu. Dan waktu itu gue pas mau mundur tuh itu pas di Qatar 2022. Jadi pas makanya gue bilang 1 kali Piala Dunia tuh gitu. Dan di 4 tahun itu juga memang kesempatan untuk bawain timnas nggak ada yang offering juga. Nggak ada sama sekali bang. Nggak ada. Gue nggak tahu, mungkin tadi karena kan terakhirnya gue memang di station yang bukan yang biasa nayangin timnas, gitu. Atau juga memang udah punya komentator yang lain juga ya, gitu. Karena kan komentator sekarang semakin banyak. Gimana Cuma yang dapat Panasonic Global Award? Ya sampai dengan akhirnya, sekalian juga kita turut berduka cita karena juga Pak Rahmat Gobelnya kan itu yang waktu itu juga yang punya Panasonic di Indonesia, dan juga yang buat ada PGA kan beliau kan tahun ini juga baru berpulang gitu loh. Jadi udah pasti kayaknya PGA udah nggak ada lagi. Dan di Wikipedia berarti yang terakhir zaman PGA 2 kali itu nama gua. Gitu. Lanjutnya adanya JNTV Award. Karena gua melanjutkan legacy Pak Rahmat Gobel untuk ada apresiasi kepada rekan-rekan profesi gue ini gitu. Karena kan yang bikin dari luar yang lebih gede yang dapat abang, makanya abang bikin sendiri. Biar orang-orang yang dapat. Iya, karena kalau orang luar yang bikin, gua lagi. Dia lagi aja jagoan. Iya, nanti gue takutnya disangka gue monopoli, cheat. Iya, kayak Messi settingan FIFA. Settingan apa? FIFA. Kalau Messi kan gitu dibilangnya. Gitu ya. Tapi bang, pas ketika kalau gue kan sebagai masyarakat pencinta bola, nonton bola mah timnas ya udah kita dukung aja gitu bang. Tapi kalau pas abang nih lagi pas nggak jadi komentator, ada match timnas yang biasanya abang bawain, perasaan abang gimana bang saat lagi nggak bawain bang? Maksudnya nanti dalam hal nonton timnasnya apa lihat komentatornya? Nonton dalam nontonnya. Ada perasaan yang beda gak? Gue kadang karena gue as a komentator, kadang gue lebih
bukan cuman si pemainnya yang gue punya komen gitu loh. Tapi bagaimana cara teman-teman gue bawain tuh ikut gue juga kayak lu kenapa bilang gitu sih? Lu kenapa nggak gini sih? Gitu gue kadang-kadang. Tapi kalau dari sisi pemain ya lebih bebas ya untuk berekspresi karena gue sedang tidak on cam. Gitu. Pada saat gue on cam tentu lebih positif. Tapi gue baru tahu tuh anak sekarang kemarin bilang, "Bang, kalaupun emang lu pengen bawa itu jadi semangat yang positif, jangan sampai toxic positivity gitu ya." Karena memang pada kenyataannya kalau emang lagi jelek, jangan lu terus kasih kata-kata positif dulu, emang dia jelek kok gitu. Nah, gue bilang kalau kita sedang tidak bertugas, kita sah-sah aja kayak lu jelek banget sih lu, kenapa lu nggak bisa ini sih gitu. Tapi ketika menurut gue ya, tapi ketika kita sedang bertugas dan kita pengennya juga walaupun ini mainnya kurang oke, tapi kita pengen masyarakat yang nonton tuh tetap punya semangat karena dia juga udah kecewa misalnya ya, kan kita harus menjadi orang yang bisa memberikan semangat itu kan. Kalau enggak ya kita cuma akhirnya malah makin bikin ya tadi pesimisnya makin banyak, goblok-goblokin pemainnya juga iya gitu. Dan gua bukan yang di situ gitu. Positioningnya bukan yang di situ. Iya, gua nggak di situ. Tapi kalau gua saat tidak tugas apa ya, lo akan dengar gua yang lu tadi sih ini kok bisa gitu sih gitu misalnya. Contohnya lah misalnya Ivar Jenner. Orang selalu membesar-besarkan beliau gitu loh. Gue belum melihat buktinya. Jadi gitu. kemarin abang bawain pas di Vietnam kan, abang ngeluarin statement ini kan? Ya makanya gue ngomong nih, karena gue bilang kenapa dia belum bisa perform gitu loh. Kenapa dia belum bisa melakukan yang selama ini orang bilang gitu loh. Tom Hayo udah buktikan bahwa memang dia different gitu. Dia udah buktikan gitu loh. Tapi ada beberapa pemain yang kayak kemarin Ragnar, sorry itu sih 3 kali dia coba. Kenapa dengan cara yang sama lu mau gocekin sementara lu udah kebaca gitu. Misalnya kayak gitu kan gitu. Tapi saat setelah itu bukan berarti kan ini semua gara-gara dia nih, bukan gitu. Tapi ada kata-kata kayak misalnya, nah kita tunggu nih kapan nih lu bisa buktikan gitu loh. Jadi karena kan pemain ini akan denger apa yang kita sampaikan, dan apa yang mau gue sampaikan gue bukan mau ngejatuhin dia, tapi sebagai refleksi bahwa oh ada orang yang beranggapan seperti itu ya, dan ketika dia bisa punya mental yang mantap, dia bisa buktikan bahwa apa yang gue sampaikan salah gitu loh. So just prove that I'm wrong gitu. Jadi kayak tuh lihat tuh ternyata gue ini kan gitu. Contoh misalnya Shane kan pernah dikritik Bung Binder. Terus kemarin dia cetak gol. Ya kan akhirnya kan dia bilang banyak tuh komen yang bilang tuh lihat dia bisa cetak gol. Bagi gue semangat yang seperti itu bagus buat sepak bola kita. Gitu, karena berarti lu buktiin, kalau Panji bilang buktikan dengan karya kan. Ya lu buktikan dengan penampilan di lapangan kalau misalnya apa yang disampaikan pandit itu salah, ternyata tidak benar. Kan kayak gitu kan. Berarti semenjak abang jadi komentator nih bang, ada gak pemain yang denger terus akhirnya kayak intervensi langsung? Bang, gua nggak kayak gitu sebenarnya, atau ya berbagai intervensi lah. Kan abang pernah di api juga ya. Iya. Kalau sampai sekarang sih paling kenapa lu nggak langsung ngomong sama gue gitu? Kenapa lo sampein secara langsung gitu? Kenapa lu nggak nanya dulu sama gue gitu? Kan lu nggak tahu gue lagi kenapa, bla 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 gitu. Ada yang kayak gitu. Ini juga gue sebenarnya gue tahu gue akan ada resiko ketika gue nyebut nama tadi gitu. Tapi memang menurut gue berarti dia punya potensi itu tapi belum kelihatan. Nah, gue menunggu kapan itu kelihatan gitu. Tapi abang percaya sebenarnya Jenner tuh bisa melakukan yang diekspektasi abang? Diekspektasi orang? Ekspektasi orang? Gue? Iya. Gue belum. Karena dari dulu gue belum melihat something spesial gitu. Karena misalnya untuk posisi dia, misalnya Busquets, Zulfiandi lah, itu kelihatan bedanya. How he control the game, control the ball gitu. Tapi orang lain banyak melihat berarti kan gua doang yang aneh. Karena gua doang yang aneh, nah gua perlu bukti tuh. Kalau ternyata emang yang lain yang bener, gua doang yang aneh nih gitu. Menurut gue Mitch menurut gue nih spesial. Ole udah terbukti spesial juga gitu. Spesialnya bisa kelihatan mana tuh dari Kamboja lawan Timur Leste? Enggak, kemarin lawan Vietnam dengan sedikit peluang aja, lu bisa lihat dia menang duel berapa kali. Apalagi kalau lebih bagus lagi pelayanan dari lini tengah. Dan sampai menit terakhir pun lu lihat dia lari terus. Dia coba kejar bola terus. Kadang-kadang kita kan bukan cuma pengen begini, kadang kita kalah
dengan yang orang nggak ngapa-ngapain, dengan kalah yang dia udah berusaha, kan itu kelihatan. Dan menurut gue si Mitchell kemarin udah kasih lihat dia udah berusaha dengan minimnya supply ya, yang ada dia tetap bisa coba buat susah backnya Vietnam kan. Dan Vietnam kan belum pernah kebobolan tuh. Iya, belum pernah sama sekali. Saat pertandingan itu. Iya. Udah mau kayak Spanyol di Piala Dunia nih dia Kenapa? ntar satu doang bobolannya Iya. nanti. Nah pertanyaannya siapa yang jadi Belgianya kan? Oh, iya. Yang bisa ngegolin. Iya. Iya. Tapi bukan berarti perjuangan Indonesia udah selesai ya. Ya. Iya. Tapi gue mau ke komentator dulu aja di Awal. Rudi. Bang, itu kalau bawain timnas, Bang, ada do and don'ts-nya nggak atau peraturan yang tidak tertulis? Jangan sampai ini, jangan sampai itu. Di mana nih? Di sini, lah kalau Abang jadi komentator. Nggak, maksudnya Enggak mas di gue stasiun di apa gitu? di gue sendiri di TV, atau di TV. ada Iya dari TV-nya ataupun dari abangnya sendiri yang membatasi. Kalau Ini jangan deh. kalau gue sendiri yang jelas, yang pertama gue memihak. Iya. Oh, Karena gue lagi jadi komentator lokal kan, gue bukan komentator yang disiarkan ke seluruh dunia. Iya. Berarti gue memang harus ngebelain timnas gitu. Yang kedua adalah tadi gue pengen selalu nyemangatin dan memberikan hal-hal yang positif sepanjang pertandingan, even sebenarnya hasilnya lagi nggak positif. Setelah game lu akhirnya menganalisa dan lu kasih kayak tadi input dan lain sebagainya, itu cerita yang berbeda gitu loh. Tapi pada saat pertandingan gua harus kasih kata-kata yang positif. Kalau dari station biasanya selalu bilang jangan ngejatoin gitu loh, jangan bikin drop pemain-pemain dan juga timnasnya, karena ini berhubungan yang tadi gue bilang juga berhubungan dengan supporter yang nonton gitu loh. Justru harusnya diberikan semangat, sama lah kayak supporter timnas kita lah. Kan pada saat lu lagi kalah pun mereka bernyanyi, mereka memberikan support. Urusan setelah pertandingan akhirnya dia juga mengevaluasi pakai toa, itu kan setelahnya. Tapi pada saat pertandingan kan tugasnya adalah memberikan support gitu kan. Kan kurang lebih gambarannya seperti itu juga. Terus biasanya kalau yang terakhir-terakhir jangan bandingkan pelatih yang sekarang dan pelatih yang lama. Pelatih yang lama yang mana nih? Ya pokoknya begitu. Sebelum-sebelumnya. Ya sebelum-sebelumnya sebelum-sebelumnya. gitu. Pokoknya jangan ngomongin yang tidak ada hubungannya dengan pertandingan. Kurang lebih seperti itu. Nah, urusan gaya itu TV yang juga merestui atau menentukan gitu. Lu bawainnya seperti diri lu sendiri kah, ataukah lu bawain yang rame kah, atau kalau bawain yang lebih elegan, itu juga berdasarkan permintaan atau approval dari TV. Jadi kalau orang dengar gua gini, ya itu karena permintaan dan approval dari TV. Jadi ketika tiba-tiba ntar gue bawainnya kayak Peter Duri juga, ya berarti itu approval permintaan dari TV gitu. Tapi kalau orang-orang yang bilang, lihat bang, komentator di luar bawain itu nggak kayak lu gini-gini, ya lu mainnya kurang jauh, alias riset lu kurang dalam. Karena kalau lu bicara ke Arab, Latin dan komentator lokalnya Spanyol dan sebagainya memang rame. Yang memang bahasa Inggris ya yang gue bilang karena di global, disiarkan kemana-mana dengan bahasa Inggris, bahasa yang memang jadi bahasa universal, dan bawainnya seperti itu. Tapi kalaupun lu denger Peter Duri dan lain, itu kan poetik. Iya, poetik. Sebenarnya bahasa-bahasa puitis yang juga untuk berbagai momen kayak di opening, saat dia menang, saat dia gol, itu pasti udah disiapin. Bukan karena dia hafal dan secara impromptu bisa menyampaikan secara puitis itu gitu. Jadi buat teman-teman yang bilang lu lihat dari komentator luar, ya gue cuma mau bilang jangan tolol, riset yang lebih bagus gitu. Nah kalau slogan jebret itu waktu itu abang nyiapin kayak sebelum pertandingan, wah slogan apa nih yang ya kalau itu emang gue ada beberapa yang gue siapin, terus yang viral ternyata yang jebret. Ya. Berarti kalau selama ini masyarakat tahu Bang Valentino Simanjuntak yang ada di TV, itu abang bentuk atau permintaan bang? Bentuk. Karena gue dulu kayak Coki Sitohang gue. Jadi kalau sekarang Arif Brata itu coba mengimpersonate, gue nggak pakai impersonate. Memang dulu gue talent cadangannya Coki Sitohang. Dengan gaya yang seperti Coki Sitohang. Apa kabar? Ya, kurang lebih seperti itu. Karena kalau Coki lagi nggak bisa atau harganya nggak masuk, dulu almarhum Tony manajernya pasti kontaknya ke gue. Karena gue lah talent yang bisa punya kemiripan sama Coki. Gitu. Tapi pada saat 2013 gue diminta untuk rame, disitulah gue bilang gue nggak bisa, kan udah
bola sekarang tuh udah yang audio visual, bukan yang cuman visual doang. Ya lu ambil apa enggak? Waktu itu dia bilang gitu. Ya udah deh gue ambil. Udah mulai saat itu akhirnya gue rame dan orang taunya gue yang seperti itu gitu. Makanya kadang-kadang wartawan suka kecewa kalau gue diwawancara. Karena ketika diwawancara gue ngomongnya balik lagi kayak ke Coki. Nah di situ mereka kayak gue butuh yang lu kayak nyabrang dong. Karena kan gue akhirnya mengalami itu yang dulu Safari Podcast. Tapi bukan yang di belum channel belum rame ya. Safari Talk Show yang di TV. Yang gue dari talk show-nya Tukul pindah ke talk show-nya Vindes. Dulu kan ada juga dia pindah ke wah semualah yang Indo semua pokoknya gue udah ngalamin lah waktu itu. Dan berharapnya gue jadi orang yang kayak di komentator rame gitu ya bang ya. Rame gitu. Makanya selain tadi riset kurang jauh, kedua kalau lu minta gue mengedukasi ya, gue saranin lu ambil lisensi D aja. Supaya lu beneran teredukasi. Karena lu gak masih jadi pemain bola, lu bisa ambil lisensi D. Baik kalau lu dengar Edwin Setiadinata sekarang banyak kata-katanya kayak pelatih, karena dia udah ngambil lisensi D. Jadi lu ambil aja lisensi D kalau mau diedukasi. Atau saat lu lagi kesempatan sekolah, lu masuk jangan bolos. Masa lu mau mengedukasi berharap dari gue lagi jadi komentator 90 menit range ya. Terus gue komentator bukan analis loh. Ngapain gue punya kewajiban untuk ngedukasi lu? Lu mau diedukasi, belajar, keluar modal, ambil lisensi D, ikut seminar, ikut kuliah. Bukan gratisan denger komentator. Bukan tugas saya mengedukasi kalian. Tugas saya menghibur dan mengartikulasikan apa yang ada dalam pemandangan yang saya lihat. Dan kalau timnas saya memihak. Itu tugas saya. Kenapa saya jadi terbeban untuk mengedukasi kalian? Sekolah yang benar. Saya mau jadi dokter karena saya belajar. Bukan S1 S2 saya. Lagi mau ngambil gelar dokter saya karena saya sekolah saya tahu tempat saya diedukasi di sekolah. Saya lagi mau ngambil lisensi coaching padel, saya mau ngambil lisensi D. Di situ saya dapat edukasi. Saya nggak pernah berharap saya dengerin Rendra teredukasi, saya nggak pernah berharap. Saya nggak pernah berharap Edwin Stewart ngomong saya teredukasi, saya nggak pernah berharap. Mantap deh. Saya belajar misalnya ke Coach Iwan Setiawan karena dia instruktur pelatih. Saya nanya sama Bang Bes, di mana saya bisa instruktur? Di situ saya diedukasi. Bukan di TV. Sabar. Berarti Nah ini biar agak naik juga Peluit Akhir kan. Biar bisa diklaim. Biar klipernya banyak. Gak apa-apa, marah-marah gue marah-marah. Klipernya biar banyak. Biar udah keluar juga bang, santai aja. Saya nggak mau. Ngapain saya teredukasi dengan orang nonton bola? Nonton bola menikmatin aja seru. Apa sih edukasi yang lo dapat pas lagi Piala Dunia kemarin dari komentator yang lo denger? Pengen tanya gue. Apa? Lo mau belajar apa kemarin? Regulasi baru apa? Lu belajar apa? Baca makanya. Kayak mau disuapin terus gitu. Kenapa sih pemain itu kalau jatuh sekarang dia tetap harus di situ, kalau nganter orang datang, kenapa dia harus keluar 1 menit? Makanya baca. Jangan cuma lu mau disuapin pada saat dengerin orang nonton bola. Kenapa sih sekarang offsetnya beda? Kok ini? Makanya belajar. Jangan disuapin mulu. Suapin mulu. Yang itu yang merasa pinter loh. Tapi kalau di tempat gue sekarang di sama Habib juga di YB, gue tau tuh banyak penonton bola baru. Nah kalau di situ wajar kita ngasih taunya yang basic. Terus ada penonton bola yang kayak ngerasa si paling bola. Ya kalau gitu orang tahu bang, ngapain lu terangin gini? Lu tuh emang tolol. Ya lu cari platform yang kita kan menyesuaikan segmennya kan. Betul. Kita kan menyesuaikan segmennya. Gitu loh. Jadi juga jangan lu merasa si paling bola, ngapain bang lu terangin yang basic gitu dong. Justru di sini tempatnya gue harus kasih tahu. Karena sebanyak-banyaknya penonton bola, ternyata lebih banyak lagi penonton yang bukan bola yang bisa nanti jadi penonton bola. Berarti pas masuk YB briefingnya apa emang tuh bang? Apa? Briefingnya apa pas? Bang kira-kira kita baiknya gimana ya? Malah ditanya gua. Enggak. Jangan terlalu serius. Oke. Gitu. Iya. Malah. Banyak orang-orang yang emang bukan non bola ya baru nonton kan di situ kan. Itu satu. Kedua, yang emang sebenarnya mereka penonton bola tapi misalnya timnas doang. Dan banyak penonton bola kita kayak ngerasa nggak terima kan. Alah, lu nonton bola kalau timnas doang. Alah, lu nonton bola kalau timnas menang doang. Alah, lu kan FOMO doang. Lah, lu sombong amat sih. Bola tuh inklusif. Siapapun boleh nonton, punya hak. Karena itu adalah hak segala warga negara di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Iya kan? Jadi jangan lu justru menolak.
calon-calon penonton bola seperti itu gitu. Aneh banget gua. Dedikasi ya. Tapi Bang pas Abang sebelum Gak hiatus- bisa. Belum. Minum dulu bang. Apa minum? Ini lebih. Aja. Iya. udah. Nah, gua akan perhatiin di sini tamunya baik-baik semua kan. Iya. Emang gak ada yang jahat. Iya. Perbedaan penonton bola dari zaman Abang sebelum hiatus sampai kemarin tuh. Sama. Hah? Bedanya apa, Bang? Ya gue nggak perhatiin, tapi yang jelas hanya beda segmen aja sih. Kayak gue kan akhirnya bernostalgia nih di AFF kali ini kan. Gue belum buat sesuatu yang baru sebenarnya. Karena ternyata gue baca di komen-komen banyak yang pengen bernostalgia dengan apa yang gue udah sampaikan dulu. Dan somehow di segmen baru ini itu isunya masih tetap sama. Yaitu? Lu terlalu berisik alay ini, yang jeleknya ya. Iya. Tapi fakta yang menariknya justru kalau dulu banyakan yang kontra, sekarang di penontonnya Wahybi, gue merasa diterima. 85% positif. Cuma 15% lah yang komen-komennya yang sayangnya masih sama aja kayak yang dulu. Jadi maksudnya gini, dari sama aja kayak yang dulu nggak mempan buat gue, apalagi lu masih isu yang sama, lu buat sekarang. Makin gak mempan lagi di gue. Lu kan udah pernah gerakan mute massal. Seperti yang gue bilang, lu mau mute massal silakan, tapi tontonnya tetap lu tonton. Berarti kan tetap viewer sama ratingnya tetap jalan. Kan lu cuma minta mute doang. Nah, karena sekarang gue juga sering live reaction, nontonnya juga di mute, enak-enak aja nonton di mute. Jadi lu daripada ngomel, tinggal lu mute aja. Cuman jangan ganti channelnya. Tetap tonton. Karena nanti pertanggungjawaban kita sebagai talent, ya kan, gitu. Jadi belum banyak sih kalau gue lihat ya, apanya bedanya. Paling ini harus gue akuin. Sekarang gue nggak tahu karena mungkin banyak yang dari game ya atau juga gue nggak ngerti lah. Tapi anak-anak sekarang gue lihat lebih punya kecenderungan senang dengan angka, dengan statistik, terus apa sih XG, yang gitu gitulah. Nah mereka senang dengan yang seperti itu. Analisis gitu. banget berarti ya? Iya, kalau Justin yang bilang pandit komputer ya. Tapi mau nggak mau orang gue lihat anak-anak sekarang lebih senangnya seperti itu. Jadi kalau gue nanti juga akan let's say punya program reguler lagi gitu, mungkin gue juga ada arah yang mainin ke sana. Gitu, bukan cuma sekedar akrobat kata doang. Seperti gue bilang tadi, karena ini kan ternyata banyak bilang mau bernostalgia gitu. Tapi kalau nextnya akhirnya gue balik lagi commentating, kayaknya gue akan ngambil angle yang tadi, karena gue lihat kebutuhannya sekarang mereka banyak yang pengen lebih ke statistical dan juga istilah-istilah itu yang keren-keren itu istilahnya XG lah, terus ada kan istilah-istilah itulah baru XG itu. Terus pokoknya itu yang ntar gua akan pelajarin gitu, karena sekali lagi kita harus sesuaikan kebutuhan kan. Kayak gitu. Yang kangen banget gue kemarin pas nonton lawan Kamboja, terus lu memberi julukan Tom Haye Menteri Perhubungan. Karena gue besar tuh di zaman ya itu U19. Iya, gue dulu tuh si ini yang gue bilang perhubungan Lutfi Kamal. Iya. Zaman itu. Ya bang juga posting tuh Ansari Lubis ya kan, Menteri Perhubungan akhirnya juga. kumparan bikin. Oh lu bikin ya? Enggak. Ya, terus kumparan akhirnya bikin. Nah maksud gue gitu loh. Kenapa teman-teman gue yang lain yang selama ini dikasih kesempatan buat bawain timnas tidak bisa berbuat sesuatu yang akhirnya itu jadi sebuah lu tetap ada gergetannya ya bang ya? Tesis dan hipotesa baru gitu yang diomongin orang gitu. Patokan kita itu kalau gue dulu. Kalau sekarang kan patokannya Clipper. Dan sekarang Clipper juga udah banyak banget saat gue bawain ini gitu. Maksudnya gini, tapi kan it's not about you, Len. Ini kan tentang pertandingan ya. Tapi kan ketika juga tentang lu, berarti lu punya pengaruh di pertandingan itu. Kalau enggak lu akhirnya cuma jadi talent yang emang melakukan pekerjaan lu doang. Tapi kalau lu nggak punya kontribut apa-apa dengan pekerjaan lo, buat apaan gitu, lu cuma datang pulang tanda tangan dapat duit, emang iya sih gitu. Tapi kayak kalau gue sih kurang greget ya. Kalau gue sih kurang greget. Ada idealis itu. Tetap ada nih mumpung lagi gigi 4 nih bang. Nih biar ada clipper juga. Sebenarnya Valentino Simanjuntak itu ada berapa bang? Nih kita lagi berhadapan sama Valen yang mana? Yang muncul ke publik Valentino yang mana? Yang publik belum tahu Valentino yang mana? Kalau teori Jawa Hari Window itu kan ada 4. Satu, lu tahu gue tahu. Itu yang apa adanya kan. Yang kedua, lu tahu gue nggak tahu. Itu yang ternyata dilihat potensinya sama orang MNC TV dulu, Mas Ekin sama Mas Yoyon, bahwa gue punya potensi untuk bawain yang berisik tuh, yang bukan kayak Coki situ doang. Tadinya kan gue bilang gue tolak, tapi gue nggak mau. Ternyata akhirnya gue ambil dan ternyata bener gue viralnya di situ. Ada juga yang
gua tahu, lo nggak tahu. Itu sesuatu yang kayak pertanyaan lo sekarang gitu loh. Yang gua pengen tahu, lo sebenarnya yang mana sih bang gitu. Karena kayak teka-teki nih gitu. Yang keempat nih yang paranoid adalah lo nggak tahu, gua nggak tahu. Jadi kita semua nggak ada yang tahu gua tuh seperti Apa? yang gua tuh sebenarnya seperti apa. Nah itu kebanyakan orang-orang yang butuh habis itu ngobrol sama orang lain. Karena kalau enggak ini yang penuh ya pokoknya ngaco lah. Jadi kalau ada di level yang seperti ini lu juga butuh buat orang kayak yang ahli atau butuh teman dekat lah gitu. Jadi kalau gue ditanya sekarang lu berhubungan dengan yang mana? Gua dalam posisi yang sebenarnya ada yang gue create dari yang lagi gue sampaikan sekarang. Gitu. Bukan melulu sebenarnya tadi itu murni gua. Iya, ada tujuannya bang ya. Iya, ada tujuannya. Dan itu gue lakukan secara conscious gitu. Jadi misalnya tadi, Len, lo tadi ngomong kayak gitu, ada kemungkinan lo bakal begini. Dari tadi gue udah tahu. Iya. Karena itu gue udah istilahnya tadi udah gue saring dulu, terus tetap gue sampaikan gitu. Bukan yang ya keceplosan lagi gitu kan. Bukan. Ada juga kan momentum di mana kita bisa seperti itu juga gitu. Kalau gue mungkin ada 3 lah. Ininya gue ya. Bentuk gue kalau ditanya sama si Apip tadi. Gitu, yang gue yang A, gue yang B, gue yang C gitu. Tapi kalau misalnya hubungannya dengan bola, gue merasa diri gue yang dulu tuh yang gue original sebenarnya. Yang dulu malah yang original. Yang kayak Coki Sitohang. Iya. Tapi ketika terus kemudian gue bawain yang kayak Jebret itu, terus juga gue lama-lama ternyata lebih yang suka bawainnya acara tuh lebih bercanda, bukan yang memang mau kelihatan pinter terus gitu. Di situ gue baru sadarin ternyata gue nih malah yang gue yang rame. Justru yang gue kayak Coki itu sebenarnya itu yang gue bentuk. Justru kesadarannya muncul di situ ya. Iya, yang tadi gue bilang makanya. Tadinya lu pikir lu tahu diri lu tuh yang itu. Gitu. Ternyata begitu pas ini, ternyata gue yang ini ya. Terus gue tanya keluarga gue juga orang dekat gue, emang lu orang yang rame. Lu pada saat yang seperti itu tuh memang lu jadi orang yang dulu tuh lu kuliah di Fakultas Hukum, lu jadi pengacara, membentuk lu emang yang kayak lu ngomongnya harus rapi, terstruktur dan sebagainya. Bukan lu yang sebenarnya justru ya. Betul. Baru yang terakhir adalah yang kalau gue harus ketemu dengan orang-orang yang jauh di atas gue yang membuat gue harus lebih banyak dengerin gitu. Yang paling yang benar-benar yang gue oh iya ya oke ya kayak gitulah gitu. Jadi ada 3 gue kalau ditanya si Apip. Tapi kesadaran itu kesadaran lu akan kepribadian kan itu ya. Itu yang ngebentuk Jebret juga sekarang gak sih bang? Jebret media lah ya. Iya dan itu gue pelajarin karena gue kan trainer juga. Gue kan trainer ngajar di beberapa maksudnya pengajar juga gue di perusahaan-perusahaan gitu. Baik gue juga kan certified behavior analyst juga. Gue bisa menganalisa orang ya, dan gue bisa kasih kalian alat tes, terus nanti hasilnya tuh gue punya simpulan punya otoritas buat apa yang gue nilai itu benar, bukan benar, valid gitu, karena gue certified. Kalau ditanya Jebret itu bukan born with, alias bukan Messi, tapi itu made by, alias Ronaldo. Ya, tapi sama gue tetap lebih ngefans Messi. Nah, sebenarnya kalau jalan hidup harusnya gue kayak Ronaldo, karena ini semua gue bukan karena born with, tapi lu create. Itu made by. Nah, Jebret ini sebenarnya adalah menurut gue case study dari ilmu marketing yang sebelumnya menjadi salah satu materi kalau gue ngajar. Makanya sebenarnya dalam goal hidup gue umur 45 harusnya gue udah tinggalin yang gue jadi komentator. Gue pengennya yang gue bangun sekarang ini udah bisa berjalan. Guanya mulai balik ke full jadi trainer, jadi pengajar gitu. Untuk tadi case tadinya bisa sampai ke yang gue lakukan ini, ke Jebret ini gitu. Dan gue sih cukup secara achievement ya, ini bukan bicara tentang duit ya, tapi secara achievement gue pikir sebenarnya itu udah cukup buat gue akhirnya bisa berbagi insight kemana-mana gitu. Karena secara personal gue udah sampai di level yang tadi undefeated achievement tadi tuh ya, viralnya udah. Tapi lo hitung nih, viral gue 2013 ya,
banyak orang di saat itu viral juga setahun hilang. Iya. Tapi gue dari 2013 saat gue lagi viral-viralnya gue di blacklist. Karena waktu itu gue belain pemain, hilang gue 3 tahun. Ditolong lah gue sama net. Waktu itu Gie. Mulai nongol lagi gue di net. Dari situ gue mau dipindah ke Pilpres. Di meeting dibilang nih orang kan sering jelek-jelekin, ngapain lu akhirnya gue nggak jadi diambil. Di saat itu akhirnya gue mulai keliling stadion. Somehow akhirnya gue ditolong lagi di Indosiar. For which makanya gue bilang makasih banget. Di situ akhirnya gue rame lagi. Gue viral lagi, dan gue bikin viral yang baru. Julukan yang baru, mulai ada siapa kita juga, badminton juara juga, walaupun kontroversi juga, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya tadi gue akhirnya mundur, ya kan? Itu personal. Yang corporate sekali lagi masih merah. Kalau angka masih rugi, ya ternyata YB pun bilang dia juga masih rugi, ya kan? Jadi gue kayak ada semangat lagi dengan si YB. Kalau gue gila, ada penonton segitu masih gitu juga. Tapi somehow nggak tahu orang mau bilang gue NPD apa enggak, tapi mungkin ini yang bikin gue juga kuat untuk menghadapi kegilaan dari semua orang yang sekarang mainnya di angka ini ya. Tapi at least gue sekarang melihat Oki, ini orang-orang yang dulu kan juga gue ajak untuk ada di bola, padahal mereka komika dan mereka semua jadi dengan personal masing-masing. Sekarang gue punya Rizal yang juga dipakai di TV segala macam, walaupun sampai sekarang katanya belum di masih dibahas. Terus Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya? Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Gue punya digital sports yang dulu diketawain orang, sekarang semua orang bikin. Gue punya program-program yang gue bikin duluan dan akhirnya sekarang semua orang bikin. Itu sih kebanggaan buat gue. Contoh yang paling gila sih live reaction. Karena ingat banget gue dulu diketawain, ngapain lu bikin sesuatu yang orang nonton ngelihat orang nonton ngelihat orang nonton. Tapi sekarang bahkan official broadcast pun bikin. Sampai kalau sekarang kalau partai gede banget bisa 20-25 channel bikin. Terus tadi gue akhirnya bisa punya program awarding yang bisa malah mengapresiasi semua teman-teman yang punya kontribusi di bidang ini gitu loh. Di luar dari gue punya partner yang gila juga yang mau mensupport ini semua. Jadi bagi gue balik ke pertanyaan lo tadi, memang ini merupakan studi kasus sebenarnya. Bukan yang cuman jalanin aja yuk. Gitu. Ini studi kasus. Nah, bagi gue yang gue pikir udah jauh lebih sukses daripada yang channelnya. Makanya gue masih gregetan pengen naikin channel untuk apa ya, bikin something, menetes dulu nih si channelnya. Bang, tapi kan gitu. perjudian enggak, saya enggak judi. Enggak, perjudian lu mundur dari dulu itu TV sih. Ya, dari tadi masih ada cerita football. Apa? Enggak. Dulu. Perjudian mundur dari TV, terus ngebawain liga sampai akhirnya mendirikan channel. Ini boleh minum ya? Boleh Bang. Itu kan berat, maksudnya besar. Tadi lu juga cerita lu hampir gila dan segala macamnya. Pernah di fase udah deh nih channel gitu, pernah di fase itu nggak Bang? Banget. Bahkan di saat lo udah bisa bikin program bagus, terus tapi ternyata ada 2 nih, program bagus tapi penontonnya kurang, lo juga stres. Atau misalnya program bagus tapi nggak ada sponsor, itu juga. Dan terus lo udah punya beban tanggungan bulanan, ya kan, yang harus lu selesaikan, sumber daya, sewa tempat, alat dan lain sebagainya. Itu jadi beban bulanan yang akan lu temuin terus gitu loh. Belum lagi nanti pas mau THR-an, ya kan, dan lain sebagainya. Itu yang makanya selalu gue bilang, kalau lu nggak siap-siap banget, paling enak jadi talent. Dan sekarang keberadaan kita di channel, orang bilang media baru ya, ini tuh makin bisa sejajar dengan TV bahkan gitu. Jadi mas gue gini, lu sekarang nggak mesti harus punya channel kok. Semakin banyaknya sports digital ini, dia butuh talent, ya kan?
Terus di TV juga masih ada. Jadi malah lu akhirnya bisa jadi seseorang yang punya 8 program di tempat yang berbeda-beda. Misalnya Haryo banyak loh programnya. Justin bukan cuma dia di channel dia loh. Dia juga ada di mana-mana kan gitu. Terus ya you name it lah, bahwa kesempatan untuk malah lu jadi talent di berbagai YouTube dan ini tuh gede gitu. Jadi nggak mesti harus selalu lu punya channelnya sendiri gitu. Dan kalau gue akhirnya nggak punya partner, gue pikir sih gue nggak akan bisa lanjut sebenarnya. Sampai sekarang ya. Ya karena kalau gue nggak punya partner yang seperti yang sekarang, kayaknya gue jalanin channel gue sendiri lagi juga akhirnya. Kan gue ada channel juga yang masih 250 ribuan lah. Karena ini kan gue stop dulu karena buat gedein si JM kan. Nah JM kan sekarang udah 1 juta lebih. Nah yang ini masih gue anggurin gitu loh. Maksud gue kalau gue nggak punya partner seperti itu, gue rasa ini udah kita jual. Terus gue paling mainin yang ini lagi. Kenapa? Karena yang ini lagi lebih personal lagi kan. Paling gue butuh 2 kru. Cuma yang buat nemenin gue video sama editing doang. Kalau sekarang kan enggak, gue punya pasukan. Seabrek-abrek gitu. Yang kadang-kadang juga suka kebanyakan. Tapi gue nggak tega mecatnya. Tapi kalau gue nggak tega mecatnya, ini makin karam gitu kan ya, kayak gitulah. Yang tadi gue bilang akhirnya ada momen dimana, aduh apa gue udah stop aja ya gitu. Nah disitulah yang gue belum bisa kayak si YB akhirnya bisa. Di situ dia lari dengan jogging dan tidur. Kalau gue masih tetap dengan whisky. Karena itu bisa menenangkan gue. Gitu. Tapi Bang, lu kalau nggak tequila ya, gue whisky gua. Setenang tidur. Anget. Masalahnya nggak hilang, tapi lu at least tidur lu nggak lu pikirin. Karena ada orang tidur sambil mikir tuh. Itu yang bahaya katanya. Jadi daripada gue tidur sambil mikir, gue mabok dulu. Tapi gue tau takarannya ya, gitu. Drink responsibly ya. Gue tau takarannya, udah tipsi enak nih, tidur gue. Pagi masalah masih ada, tapi at least gue bisa tidur dulu. tidur dengan nyenyak. Tidur dengan nyenyak. Ya seperti saat ini, lu kan gak pernah tahu masalah gue apa. Ya kan? Sampai gue mau datang ke sini, kira-kira kenapa coba? Bang, ini kalau hidup abang permainan bola bang, sekarang lagi di menit berapa bang? Waduh. Dari berbagai yang udah Nggak, ini diraih achievement. patokannya ini kalkulasi umur atau apa nih? Semuanya fase fase hidup, hidup bang, fase fase hidup. umur, achievement yang udah diraih. Ini lagi Udah half time belum? Iya, udah menit berapa ya? Jangan-jangan udah 75, Hydration 80. break. Ini masih menit 15. Baru mulai. Iya. Tuh, kemarin aja udah segini masih baru mulai. Masih menit 15. Masih 15. Kalau anak-anak dulu bilangnya di dunia malam tuh night still young. Woi. Masa udah mau pulang jam segini gitu kira-kira. Walaupun sekarang beda. Sekarang anak-anak wellness ya. Orang-orang minum sekarang udah jam 7 sampai jam 10. Mereka pulang jam 11, bisa tidur 6 jam, langsung kalau nggak jogging high rocks padel. Sekarang kehidupan anak-anak tuh sehat. Lu ya, lu gitu ya? Iya, Makanya gue dengar terus. industri minuman keras sedang rugi berapa ribu triliun. Karena perbedaan sekarang pola hidup yang lebih sehat, which is bagus. Bro, baru At least anak-anak gue lebih aman nih generasinya, karena mereka udah di Punya generasi yang lebih olahraga. sehat. Generasi babenya agak rusek, dia rusek bener. Mudah-mudahan jadi turun nih, karena kalau makin turun harganya gue mau beli juga sih. ada keuntungannya Iya kan, juga siapa ya? tahu Buat- dia mau cuci gudang. Iya kan? Kalau gue masih menit 15, kenapa? Karena tadi gue bilang gue justru studinya mau menamatkan yang komentator bola untuk masuk lagi ke yang lain, yang orang bilang dan orang pengen dari gue. Edukasi dong. Edukasi dong. Karena waktu itu hitungan gue, kalau gue, which is ini tahun depan ya, 45, anak gue udah masuk SMA, SMP, SD. Kayaknya udah waktunya dia tahu babenya lebih ke yang seorang pengajar deh. Daripada yang masih gitu. Tapi kenapa gue bilang menit 15? Karena kalau itu terjadi, gue udah masuk babak pertama. Tapi ternyata satu, kok masih banyak yang mencintai gue dengan komentatornya ya. Terutama yang di YB Channel nih sekarang. Kedua, ternyata yang komen ke anak-anak gue, which is teman-teman ya, dan juga guru-gurunya, itu juga banyak yang positif gitu. Jadi kayak, loh berarti masih, sebenarnya gue masih ini juga ya, walaupun sebagai komentator dengan yang seperti itu ya, gitu. Terus juga yang ketiga yaitu game sekarang ternyata mulai butuh yang global itu butuh yang bahasa Indonesia. Dan gue masih dicari. Masih jadi top. Iya, makanya jadi dari situ gue pikir,
oh ini baru 15 menit lah. Kan kalau di sepak bola 15 menit pertama tuh banyak gol. Iya, dan itu udah terjadi. Nah, sekarang gue menuju ke selanjutnya nih. The best is yet to come. Masih belum, masih jauh. Jauh. Tapi nggak mau bertahan kayak abis golin 1-0 terus bertahan kan? Nggak mau. Masih terus nyerang. Nggak mau gue. Karena gue orangnya bosenan kan. Gitu. Gue Paredes kan. Sekarang gue Paredes. Enggak, awalnya gue dulu kan Xavi sama Pirlo. Umpan-umpan. Iya. Sekarang masuk akhirnya di fase dimana ada satu tempat yang udah penuh di situnya. Akhirnya gue disuruhnya jadi breaker kan. Dan di situ kan posisi gue dulu badan gue udah nggak memungkinkan ngejarin orang lagi. Akhirnya gue jagal kan. Akhirnya gue bertransformasi menjadi Gattuso sama Roy Keane dulu, ya kan. Gerard Alonso udah jadi lupa lah sekarang gitu kan. Terus kemudian muncul tipikal Paredes. Paredes itu bukan cuma bisa ngancurin orang, dia bisa ngontrol ritme sama bisa syuting. Jadi I look myself sekarang Paredes. Lo boleh benci Paredes sama lo boleh benci gua. Yang penting pasti klub yang gua bela pasti seneng sama gua. Karena segitu loyalnya. Bang Pala tadi abang bilang Paredes. Lu Spanyol ya? Enggak. Madrid, dia Madrid. Indonesia gua. Mbappe, Ronaldo. Ya enggak, pas Milun kemarin masuk Indonesia. Indonesia masih nanti 2034. 2030 maaf. Pasti banget tuh. Abis ngepost jam 12 malam sih. Enggak. Mulai masuk ke situ nih. Ini kok jadi gue yang berbeda lagi nih. Kalau udah transisi ke situ. Transisi Gue posisi marah-marah tuh yang gue sadar gue masih bisa gue marah-marah. Nama-nama yang gue sebut tuh yang nama-nama aman. Ya, tapi pernah salah juga sih gue. Nyebut nama dia ngambek sampai sekarang. Temen ente. Ya sekarang udah ngetop banget. Gue tampol ya. Tampol deh Bang yuk. Siapa? Udah lah nggak usah dibahas. Dia sekarang udah ngetop banget, udah kayak raya mah udah seneng dia malah konflik sama gue mah mampus. Udah kayak Andre Taulani. Ya udah selevel dia lah. Ya udahlah, ntar lah. Oke Itu tadinya juga gue pikir gue nyebut gitu, gue pikir juga kayak tadi, ini mah aman teman-teman gue semua gitu. Ternyata nggak tahu salah gue. Maaf. Kita tanggung nih lagi Tanggung. juga Bang. Popularitas kan bikin abang terkenal. Mungkin emang terkenal nih, kita tahu Valentino Simanjuntak yang mana, cuma belum tentu tahu manusianya. Nah, ada gak perspektif publik yang menurut abang salah dia menilai abang? Kalau yang belum kenal, karena gue membentuk diri gue memang untuk seperti itu sih, semua salah ya. Karena kalau yang nggak mengenal gue secara dekat memang pasti melihatnya gue angkuh, kasar, keras, sombong dan lebay gitu. Tapi kalau untuk orang yang udah kenal sama gua, keras, sombongnya iya gitu. Tapi kalau yang tadi gue bilang semalam tuh kita deep talk sama YB kan, karena Thailand lawannya kemarin kurang seru tuh. Akhirnya kita komentatornya ngobrolin tentang dia. Ada kesamaan. Gua dianggap malah terlalu baik. Gitu. Yang akhirnya malah backfire ke gua. Karena gue lebih mentingin orang lain dibandingkan diri gue sendiri gitu, dan itu terjadi sampai sekarang, which is secara business wise itu kurang bagus sebenarnya as a leader gitu, karena lu harus justru empati dan perasaan lu harus agak lu pinggirin dong kalau emang as a leader gitu loh. Karena kita bukan ngomongin tentang sekedar intuisi atau perasaan, tapi kita ngomongin tentang rasionalitas dan logika. Kurang lebih gambaran seperti itu. Nah, orang banyak melihat kalau gue lebih ke yang tadi rasional gitu. Tapi sebenarnya kalau orang yang udah dekat sama gue sebenarnya gue lebih ke yang emosional. Lebih ke yang aduh kesian deh ntar nih kalau misalnya ini dia gimana gitu sebenarnya gitu. Di luar yang kayak monyet loh gitu. Tapi abis itu tetap abis gue monyet-monyetin, kalau dia tetap malah kayak stay, ya gue malah akan kayak wah dia kayaknya abis gue monyet-monyetin malah malah lebih kayak pengen ini lebih ya akhirnya gue lanjutin. Salah nggak Len? Mungkin salah, tapi karena pertanyaan lo tadi lo tanya seperti itu, kurang lebih gambarannya begitu. Makanya kalau lihat di tim gue kan orangnya itu aja kan, dan malah nambah gitu loh. Padahal sebenarnya kalau ditanya perlu nggak sih nambah? Ini harusnya pada dipecat-pecatin aja nggak sih? Gitu. Orang di sebelah kiri gue nih termasuk yang udah merekomendasikan untuk pecatin banyak orang nih sebenarnya. Gitu. Tapi akhirnya gue bilang kita tunggu sampai Desember.
Gue bilang. Jadi ini juga kalau ada keluarga JNTV yang nonton, ingat waktu kalian tuh cuma Sampai Desember. Waktu kalian cuma sampai Desember. Ya, karena gue cuma bisa kasih grace period untuk kalian bertahan atau tidak sampai Desember. Karena setelah itu akhirnya gue serahkan ke manajemen gitu loh. Jadi gue sekarang bilang tolonglah sampai Desember ini kapal ini tetap sama gitu loh. Tapi setelah Desember dan setelah dievaluasi kalau emang harus dar ya udahlah, paling enggak gue nggak zolim amat, gue nggak yang habis pildun langsung gue cut semua. Kayak ini, kayak dapat SP tapi tahu dari podcast orang. Iya, memang itu. Iya betul. Daripada gue ngomong langsung di sana ketemu orangnya gue nggak tega. Mendingan ngomong di podcast ya. Tiba-tiba kan dia, terus kayak anakku sakit banget gitu tuh kadang-kadang. Ya elah masa gue mecat orang saat anaknya sakit gitu kan. Mendingan di sini gue liat muka lu berdua, gue nggak ada beban apa-apa ke kalian, gue nggak punya tanggungan apa-apa ke kalian, gue ngomongin di sini aja, ya. Jadi nanti bisa diambil buat kru-krunya JMTV. JMTV nonton ya. Ya, kalian nonton ini, kalian mulai bisa ngelamar ke sini aja. Jadi 6 bulan pastikan kerjaan kalian bener. Abang, sebagai pemimpin media dan suka bola gitu ya, nonton bola masih menyenangkan gak bang? Apa udah jadi mikirnya bisnis? Lu pertanyaan lu banyak yang bagus dari tadi berdua lu. Kenapa belum naik sini acara? Kenapa sih? Nggak tahu. Harus lokal gitu. Asli, banyak loh. Ini pertanyaan-pertanyaan lo dari tadi gue nggak pernah ditanya, kayak tadi banyak lah tadi ya. Nah ini yang sekarang ini juga nggak pernah ditanya tapi gue pikirin. Jadi gue tuh di fase di mana gue udah bosen banget nonton bola. Selain kayak yang memang turnamen-turnamen besar, gitu. Dan akhirnya gue kalau ikutan ngobrol segala macem, gue ambil dari sisi yang memang bukan tiap hari gue ngikutin dan nontonin 2 kali 40 menit, gitu. Terus di situ akhirnya gue mulai mikirin bisnis ya, ya kan? Gimana nih secara bisnis gitu. Nah, tapi yang tadi lu bilang, dan tadi kita cerita, karena akhirnya jagoan-jagoan gue ini yang tadinya gue di belakang layar juga makin jago dan punya masa sendiri dan akhirnya juga pada punya channel sendiri. Di saat gue akhirnya masuk lagi ke situ, gue udah nggak punya analisa yang dalam lagi karena gue nggak nonton 2 kali 40 menit. Padahal kalau gue paksain nonton, gue punya banyak insight dari game itu. Jadi kenapa juga akhirnya gue bikin no reacton di Pildun kemarin, karena gue mau coba paksain lagi gue nonton bola masih bisa gak sih? Gitu. Dan ternyata ketika gue nontonin semua, betul saat gue ditanya insight dan pandangan secara taktikal, secara game plan, secara juga yang di luar pertandingan itu jauh lebih lengkap. Makanya gue bilang, kalau lo tadi puzzle-nya lo sambungin, ini semua akan kelihatan. Bahwa gue siap comeback tapi siap mecat. Gitu. Karena ketika gue comeback tidak akan perlu lagi lebih banyak talent dan tidak perlu lagi lebih banyak karyawan. Cukup lu sendiri. Cukup kalau gue udah comeback, udah tahu kan program pasti ada gue semuanya. Talent nggak akan terlalu banyak lagi, karyawan gak usah terlalu banyak lagi. Jadi sebenarnya banyak ruginya kalau gue comeback. Karena akhirnya gue turun gunung. Tapi balik lagi ke pertanyaan lu, jujurnya gue udah capek nonton bola. Tapi karena ini ternyata berhubungan dengan Media owner lah ya. Media owner dan juga viewers dan juga analisa orang dan sekarang kebutuhannya Clipper dan sebagainya, gue terpaksa harus musim ini gue mau memaksakan untuk nonton lagi. Berarti udah gak nyenengin lagi dong nonton bola bang? Enggak. Timnas? Jangan ditanya. Ini kan makanya gue bilang ini kan bicara tentang kayak yang liga yang harus gue ikutin selama 1 musim. Oh iya. Itu gue udah lama sebenarnya. Gue udah lebih dari 5 tahun. Makanya kok kayak sekarang nih Milan Chelsea mau main gitu. Kayak Milan sekarang dulu sebenarnya gue zaman Boston mah gue Milan banget kan. Gue udah gak tahu lagi tuh. Update yang gue tahu cuman karena waktu itu pada saat gue pekerjaan aja. Misalnya Liga Indonesia. Waktu itu karena gue kerja. Saat gue 2022 cabut, 4 tahun ini gue gak nonton Liga 1. Jadi gue udah gak tahu nih pemain mana. Ini sekarang main di mana, ini siapa gue gak tahu. Karena gue udah di level yang emang gue dari kecil dah nonton bola mulu pak. Gitu. Makanya gue salut sama teman-teman gue yang bahkan lebih tua dari gue, dari kecil juga nonton bola sampai sekarang tetap semangat nontonin terus. Bahkan ada 2 game dia nonton dengan 2 alat gitu. Berarti mungkin emang gue nggak segitunya banget lagi gitu loh untuk game sebenarnya
Nah, kayak gitulah gambarannya. Top nih. Ini ada lagi di alisnya kita tanya lagi nih, Di. Gua kan sering ketemu abang juga bang ya, sering puyeng juga di kalau lagi lagi ada sesuatu tentang Petamburan. Bang, ini kan seingat gue nih bang, kayak DPI dulu masih jebret sebelum JM itu kan justru awal-awal kayak ada apa ya kartel sekumpulan orang bahas bola tuh, pandit di situ, komentator di situ gitu. Bisa gue bilang itu benchmarknya lah awal-awal. Inisiatornya di situ. Terus juga bikin live reaction tadi. Abang juga duluan muncul bikin duluan, terus gabungin orang-orang yang berbeda karakter di situ sampai akhirnya bikin channel lagi, channelnya udah gede lagi. Jadi juga sebagai komentator dan pandit. Terus sampai sekarang kan Abang masih jalanin itu, Bang. Masih bahagia gak sih, Bang? Maksudnya dapat apa sih, Bang? Ngejalanin itu, Bang, maksudnya? Nah itu itu tololnya gue. Ya makanya gue bilang gue ada kemiripan dalam konteks yang muatan channel muatan penontonnya jauh berbeda, tapi ternyata problem kita nih yang sebagai media ownernya tuh sama. Makanya gue bilang apa yang diceritakan Arab YB kemarin kok sama dengan apa yang gue rasakan ya. Bahkan akhirnya kan gue tanya, lu kayak pernah lonely on top gak sih gitu misalnya, bukan karena lu udah top atau apa, tapi dalam posisi kita sebagai owner atau CEO-nya gitu. Kadang kan kita harus saling cerita dengan yang ngerti levelannya, ya kan, gitu loh. Karena ketika lo akhirnya ngomongnya sama yang bukan levelan lo, beda gitu. Dia bukan dalam posisi yang kayak lo harus mikirin semua ini, gitu loh. Mikirin karyawan, lo mikirin program, mikirin jualan dan lain sebagainya gitu. Kalau secara intangible, kalau secara yang tidak kelihatan, gua selalu senang banget kalau akhirnya dari apa yang gua lakukan membuat orang berhasil. Itu gue udah seneng banget. Nah, gue tambah lebih seneng lagi kalau yang udah berhasil ini ternyata tahu secara etika aja bahwa ada loh peran gue dan ini dalam karir lo, gitu loh, sehingga kita ini tetap part of family nih, walaupun sekarang juga lo udah nggak di sini dan sebagainya. Someday atau apapun kita tetap saling support gitu loh. Tapi gue akan jadi benci banget ketika lagi-lagi secara etika. Gue tahu channel dan gue ini punya kontribusi dalam hidup lu, tapi lu sekarang kayak ngeludahin gue gitu. Nah itu yang paling gue benci banget gitu. Tapi lagi-lagi berarti kan lu tetap emosional, Len. Makanya harusnya semua by kontrak. Makanya sekarang di kita ada kebijakan yang memang ini free untuk dia jadi talent bisa di mana aja. Ada yang memang untuk program tertentu dia kita ikat eksklusif. Untuk di kita doang. Ada juga yang memang ini manajemen kita. Akhirnya sekarang mau nggak mau harus akhirnya gue lakukan itu supaya nggak cuman kepuasan dia udah sukses, tapi juga setelah dia udah sukses kita bisa jual di tempat lain. As a manajemen kita tetap dapat juga ya. Berarti nggak personal lagi dulu nih bang ya. Betul, gitu. Akhirnya yang tadinya intangible doang harus diimbangi dengan yang tangible. Selain puas, terus what's in it for the company dong, Len. Gitu. Kalau lo masih sebagai yang personal, oke lah. Berarti lo jadi abang-abangannya mereka semua lah. Gitu. Tapi karena ini sudah secara company, so what's it for the company gitu loh. Dengan sekarang semua ini pada muncul, terus sekarang mereka bisa jalan semua. Kesadaran ini muncul dari mana bang? Triggernya apa? Karena yang tadi Afif, banyak yang akhirnya bisa jalan sendiri, terus akhirnya mereka monetize sendiri. Ya tapi kan orang terus pasti somehow akhirnya ketika kita ajak susah. Nah itu kan pasti ada fasenya kan. Fase dari yang ya udahlah sampai gedek itu di fase apa bang? Ya pas udah ada yang mulai ngeludahin gua. Emang ada gitu. Apalagi misalnya pitching bareng-bareng nih gitu. Terus dia mulai kayak jelek-jelekin kita, terus kayak dia mulai ngeklaim ini ngeklaim itu. Nah di situ gua udah nggak respect lagi gua. Emang nggak ada di Indonesia gitu bang? Di Jakarta juga. Ya, dan yang satu lagi paling gini, kalau banyak yang tanya, tapi kenapa juga mulai banyak yang enggak, Len? Selain itu ada lagi. Untuk membuat show yang ternyata rame itu kan perlu karakter yang strong karakter. Yes. Ya kan, nah sekarang kan banyak, kalau analisa gue di season ini, DPI sekarang memang soft spoken rata-rata. Udah putih ya semua kan? Liran itu. Kalaupun mau soft spoken yang agak pedes sih cuman Harpa. Ya soft spoken tapi pedes gitu. Nah kalau dulu tuh kan semuanya strong karakter. Dan ternyata ini juga pembelajaran buat diri gue, kenapa orang juga susah handle gue di TV. Karena gue aja baru satu orang. Ketika gue nge-handle strong karakter lebih dari 4 orang, itu emang berat banget. Iya.
Merekanya juga saling strong karakter. Terus juga satu misalnya strong karakter ini kecewa, yang satunya juga susah untuk nerima, dan ternyata sulit mengumpulkan semua yang strong karakter gitu. Karena at the end of the day strong karakter ini kan alpha. Mereka punya ego yang jauh lebih besar daripada yang orang-orang soft spoken. Orang-orang soft spoken ini kan ya cocok lah PNS lah. Ya kan, maksudnya memang dia senang dengan hidup yang aman, jelas dia udah tahu kapan dia naik gaji, kapan dia akan dapat ini gitu loh. Seperti itu gitu. Tapi sayangnya pada saat show orang lebih senang nunggu yang strong character. Tapi this is the part of the lagi tadi gue bilang leadership sama human resources management. Itu alasan kenapa sekarang ada komunitas pandit Indonesia. Lu lagi nyari karakter-karakter baru. Nah, kalau komunitas pandit Indonesia lagi-lagi gua tuh pengennya gini. Kalau lu cuma bisa gedein diri lu dan channel lu doang, terus apa legacy lu? Nah, ini banyak orang nggak ngelihat kan ke sana. Orang kan taunya kan lu gini, lu gitu, lu gitu. Di kolom komen banyak yang kecewa karena komennya nggak dibacain. Banyak yang analisnya udah panjang, sotoy-sotoy lah. Nah, kalau ini gue gini, kalau no reacton itu live reaction gue kombinasikan dengan marathon. Karena semua orang kan udah bikin live reaction. Nah, yang ini Pip, komunitas pandit, gue terinspirasi dari stand up Indo. Gitu. Dia bikin open mic, ya kan. Nah, gue bikin juga satu tempat, di tempat kita juga, yang memang lu daripada komen-komen mulu, lu mending datang ngomong deh. Nah, sama itu gue kasih ke si Rizal itu yang pegang ketua harian. Gue jarang banget datang, tapi ternyata sekarang maju pesat. Iya, rame banget. Maju pesat, viral mulu game-gamenya. Terus anak-anak ini udah mulai banyak dipanggilin ke jadi digital KOL juga. Jadi KOL apa mikro dan sebagainya. Akhirnya gue pikir ini juga jadi penjaringan gue juga deh, mana yang akhirnya mau gue tawarin masuk ke manajemen, itu ke kita gitu loh. Dan PR keduanya adalah gue nggak mau tahu tahun ini harus ada korwilnya. Gue nggak mau cuma ada di situ doang nih, jagoan lo ini udah harus bikin masing-masing. Karena gue mau kayak stand up Indo dan 2020 regional. Dan 2029 gue bilang udah harus siap karena pemilu nih. Biar banyak nih jaringin nih. Biar banyak jaringin. Nah, pemilu apa nih? Kan ada yang mau diundur. Gue bilang pemilu 2009 pemilu presiden ya. Kalau yang mau diundur pemilu apa nih? Kongres ada lagi diundur-undur dulu. Kongres apa? Kongres diundur-undur. Di Indonesia. Ada sebuah negara lah, Bang. Ada sebuah negara. Yang memposting. Kalau pakai cara gue sih. Curang banget. Gue kasih tahu tadi yang aman kan. Oh, gitu ya cara aman. Iya. Jadi gue bilang gini, sekarang lu udah pada jadi jagoan-jagoan di sini. Gue bilang jangan mau barengan mulu dong. Gue bilang udah waktunya lo bikin di dekat daerah lo bikin daerah lo. Nah, nanti kita mulai keliling-keliling tuh. Jadi makin banyak gue bilang. Nah hal-hal seperti itu kan mungkin kalau teman-teman channel yang lain juga nggak pikirin kan. Mereka kan yang penting ya masih terfokus dengan ininya lah gitu loh. Kalau gue lebih seneng yang kayak gitu-gitu tuh. Community buildingnya kuat banget berarti ya? Iya. Bahkan malah akhirnya mereka lebih kuat dari yang awalnya gue bikin yang buat main-main fun football. Ini lebih solid nih. Asli solid banget nih tiap Kamis. Ini orang umum boleh datang, Bang? Boleh, tiap Kamis. Sekarang tuh 30, 35 tiap Kamis. Gue bilang udah 30, 35 mah. Udah waktunya minimal ada yang kedua lah, cabang kedua. Gue bilang, jangan di sini mulu juga kan, kopi gue gak terlalu gede kan. Terus habis itu mereka selesai ngomong kayak open mic, jam 10-nya masih bikin konten sampai jam 12. Jadi gue liat solid juga nih. Bocah-bocah nih. Turut senang sih gue. Dan tadinya sotoy-sotoy. Lama-lama sekarang enak ngomong ya, ada perubahan gitu. Dan gue seneng ya kayak gitu-gitu ngeliat perubahan orang kan. Gue paksa, lo harus bikin konten. Kalau enggak ada yang pernah tahu lu tuh siapa. Mereka dengerin, mulai bikin konten. Akhirnya dipanggil di sini, dipanggil di sana. Jadi bahkan gue gak nyangka gitu, ada yang mukanya jelek-jelek gitu kan, kayak aduh dalam hati gue udah gak bisa dah lo. Bisa ternyata. Walaupun jelek gitu. Sekarang muka jelek udah gak terlalu jadi masalah. Kalau dulu di TV agak susah karena kan emang looknya harus inilah gitu loh. Pokoknya masih memenuhi persyaratan lah gitu. Sekarang mah enggak, jadi kayak
tenang aja men, mukanya lu kayak kayak Imam Darto juga bisa sukses. Oh, keren. Ya kan? Berarti. Ya, kayak Darto kan sukses banget ya, kayak Oki lah. Darto kan mirip Oki lah. Dia punya bolong. Bolong kan. Tapi kan nggak membuat mereka jadi nggak sukses, malah gila-gila itu mereka berdua. Darto udah bikin film berapa? Gokil tuh. Itu sangkatan gue. Darto tuh di SMA bareng gue. Oh, sangkatan Bang? Iya di PL. Dari dulu emang anak dia keris, jadi emang lebih ke art gitu. Kayak gue salut lah dia. Dulu legend ya di radio, terus kemudian bikin film, gokil lah. Walaupun kalau diprediksikan dia numpang yang lain doang. Tapi dari tadi abang pengen apa namanya, ninggalin, pokoknya abang ngatasin banyak orang, ngatasin banyak komunitas gitu. Karena gue memang perintis. Nah, apa yang abang dapat sebenarnya selain kepuasan? Nggak ada men, makanya itu yang tololnya gue. Itu yang tololnya gue. Dan banyak banget orang-orang yang udah bilang sama gue, Len, kapan lo secara apa ya bahasa kasarnya secara finansialnya lah, kayaknya lo harusnya bisa lebih dari yang kayak gini-gini gitu loh. Apalagi lo lebih banyak mikirin bikin itu, bikin ini, bikin itu gitu. Sekali lagi gue kok jadi mikir, gue bener-bener kayak ada kesamaan cerita sama si YB gitu loh. Kayaknya tipikal karakteristik gue agak sama gitu loh. Dia akhirnya tidak ngambil privilege dari orang tuanya. Dia akhirnya mencoba merintis sendiri. Tapi begitu merintis sendiri dia lebih banyak mikirin orang lainnya. Mirip gue, karena gue kan juga tidak mau ngambil, gue tidak nerusin usaha bisnis keluarga gue yang sampai sekarang masih ada. Kan diambil sama adik gue, karena gue tidak mau. Akhirnya gue jalanin sendiri, ya kan, merintis sendiri. But the end of the day ketika gue merintis sendiri, kayaknya gue kurang ngambil ketegaan sebagai perintis sendiri dari bokap gua gitu. Sama kayak YB juga. Sama sih ya. Arab punya lagu juga. Iya. Ini kan juga ada lagunya dulu dibikinin sama stasiun TV. Ya tapi beda dong. Kalau dia memang juga DJ juga, lagu udah ketemu-ketemu semua. Tapi mas gua at the end of the day ternyata problemnya tetap sama. Iya. Abang harus berarti bikin. lo apa itu Bang? Lu kurang kapitalis kali Bang. Lebih humanis nih. Lebih tinggi humanis nih daripada enggak kapitalis Bang. Mikir kayak gini. Tapi ini maksudnya gini, ini tololnya gue ya. Karena dulu kan cuman istilah doang yang gue tahu. Ini gue apa emang gue lebih ke komunis gue daripada kapitalis ya? Kok maksudnya gue pengennya kayak selalu sama-sama, bareng-bareng gitu. Apa mangan orang mangan asal kumpul gitu-gitu loh. Iya bener, karena kayak gue lihat teman-teman yang lain ya, begitu mereka bisa mengkapitalisasi itu kan, gue tau angkanya gitu ya, kayak anjing. Terus gue tahu juga dia baginya tuh nggak sebanyak gerbong gue gitu. Jadi kayak emang bener tadi emang tolol ya gitu. Di situ bener tolol sih, emang tolol sih. Nah tapi sampai Desember inilah. Jadi pokoknya lu hati-hati ya. Setelah Desember gue akan setelah Desember gue nggak akan lagi intuisi dan perasaan. Udah secara Desember udah ke survival mode. Ya. Lo lagi-lagi buat karyawan JMTV, ingat ini adalah SP buat kalian. Jadi 6 bulan inilah gue masih pakai perasaan gue. Ya, inilah saatnya sayang-sayangannya di 6 bulan ini aja. Ya, setelah 6 bulan ini maaf dah. Tapi karena pertanyaan lu tadi benar. Karena lah terus buat apaan kalau akhirnya gue cuma puas doang. Gue seneng lihat dia berhasil. Gue ini gitu. Lu terlalu safi Bang, ngasih umpan ke Messi, ngasih umpan ke David Villa. Yang dapat balon Messi. Bukan Paredes ya. Kalau kata si Oki, Bang, kapan berubah ini dari yayasan? Kemarin itu akhirnya stand up olahraga terakhir ada untungnya karena Oki. Oki yang pakemin semuanya. Jadi nggak usah bang, ini ntar nggak ini bang, nggak usah. Yang penting laporan hijau dulu bang. Baru itu kan si Oki udah bang itu. Terus dia ceritain kan di agak lain kan. Kami begini bang gini. Ya juga Ki, iyalah bang. Terlalu ini di sini yayasan ini. Ya tapi lu ngomongnya kan pas berdua sama gua Ki. Coba lu ngomong depan muka mereka tuh Ki. Ya itulah, aku ngomong berdua aja kita katanya. Tapi aku tahu abang ini memang terlalu apa kali katanya. Yayasan ini. Ya itulah pada Desember ya. Berarti setelah podcast ini tayang ya banyak karyawan JM yang rajin, tiba-tiba rajin, ada bikin laporan, ngepel jalan. Masa sampai ngepel, nggak usah sampai ngepel, nggak usah sampai segitunya. Linkin pernah. Tapi ini ngomong obrolan kita apa bukan sama 17 Agustus deh? Kemerdekaan ini. Sekarang kita sambungin dikit aja. Udah overtime lu. Terlalu seru bang, lagi bang. Ini lu kan ini kan nyewa kan? Iya. Nyewa apa? Enggak punya dia bang. Punya saya.
Ini nyawa nih. AC-nya cuma mati jam 6. nanti efisiensi. Contohnya nih, ya kan studio segini aja. Iya, benar. Ngapain JM no? Gede-gede Sudah lah ngapain? Udah kayak stasiun TV, punya studio 1, studio 2. Ngapain? Kita kan tinggal sini sama balik sono. Iya, cuma dilihat orang aja bangga aja gitu. Apa Len? Apa? Mikir lu tolol. Sampai Desember. Sampai Desember. Balik lagi ke studio rumah gua ntar Januari. Gue udah siapin Bintaro, udah ngapain sih susah-susah. Ini mau nyambungin mau transisi kemana? Boleh, 17-an. boleh, Iya, 17-an. dikit aja bang, Ya, dikit aja. boleh. Era Makasih ya kita nggak ada ngobrolin yang tadi kita obrolin sebelum ini ya. Iya udah. Era aman. timnas terbaik pas kapan bang? Apa hubungannya nih sama 17-an? Kita ngomongin soal timnas Indonesia dengan 81 tahunnya Indonesia udah berdiri kan? Aduh, gue sih kalau ditanya gitu ya sulit gue jawab. Tapi gue waktu itu sih karena itu juga awal lahirnya Jebret. Dan gue waktu itu tadinya berharap mereka akan jadi timnas yang sekuat sebagaimana mereka waktu U19. Gue sih tadinya mikirnya 2013 itu zaman Evan Zulfiandi, Hargianto dan semuanya yang waktu itu kan kita berharap menjadi momentum. Itu pertama kali kayak U19 jadi sorotan kan, ya kan? Bagaimana orang mulai tahu dari zaman U19 kan saat itu. Itu waktu itu kan itu jeniusnya pesan dari produser dan juga dari bos gue waktu itu. Ini kita tuh nggak dapet yang senior karena yang senior tuh di kakak tertua di Kebon Jeruk. Jadi kita harus lakukan sesuatu nih, bikin rame, bikin jargon, bikin heboh, viral kan akhirnya. Dan setelah itu the rest is history. Mulai abis itu semua UU-an kan diambil dan rame. TV nggak takut lagi untuk ngambil yang berapa karena tetap rame. Nah, gue tadinya pikir generasi itu juga yang menjadi mulai buat kita akan jadi timnas senior yang paling oke gitu kan. Tapi ya lagi-lagi ada gap di antara momen mereka meledak dengan di harusnya usia emasnya gitu. Kalau gue mau bicara juga kalau zamannya BP dan lain-lain. BP pun bilang mereka adalah generasi gagal karena mereka nggak bisa bawa satu apapun walaupun nama mereka nama-nama besar gitu. Jadi kalau gue sih terkenangnya karena di saat itu gue bertugas juga di yang timnas Evan Dimas. Gitu. Walaupun kalau generasi BP malah gue bekerja bersama kan karena kan gue APPI. Tapi 81 tahun Indonesia udah merdeka gitu bang ya. Sepak bola Indonesia tuh gini-gini aja nggak sih bang? Sebenarnya sih kalau boleh jujur enggak juga. Sebenarnya udah banyak perbedaan, udah banyak progres yang dibawa dan menurut gue itu wajar ya sebagai ketua federasi dan juga misalnya yang ngurusin timnas pastikan dari setiap periode pengen kasih yang lebih baik dibandingkan yang periode sebelumnya. Dan menurut gue sekarang harusnya jauh lebih baik bagaimana mereka diperlakukan, fasilitas yang mereka dapatkan pada saat mereka terbang juga diperhatikan semuanya dan lain sebagainya. Walaupun nggak semua sih itu katanya. Terus juga ya mereka tinggal pikirin main lah. Mereka tinggal pikirin main. Jadi ini bicara timnas kan, bukan liga kan. Jadi menurut gue udah banyak progres yang dibuat yang akhirnya kita harus tanya balik setelah sekarang lo dalam era yang udah enak begini apa yang mereka bisa bawa dan mereka bisa kontribusikan. Makanya gue setuju sama Apip kemarin tuh di kontennya. Maksud gue kalau lo mau jadi raja di kawasan yang jauh lebih luas, gue nggak setuju untuk lo anggap AFF ini piala yang nggak perlu. Nggak dong. Lo kalau di dunia pengacara juga sama. Kalau lo mau dapat klien gede, ya lo harus mulai dari klien-klien kecil dulu dong. Yang bener begitu ya, gitu loh. Jadi lo teruji. Kalau lo nanti main di Piala Asia di bulan Februari dengan Qatar, Jepang dan juga Korsel. Enggak, satu grupnya kan ya Qatar, Jepang, Thailand. Ya kan ada Thailand ya. Iya. Lo menang di sini, lo bisa lakukan yang dilakukan oleh pemain Vietnam untuk pamerin badge emas lo. Iya. Lu nggak bisa marah dengan badge emas yang dipamerin oleh pemain Vietnam karena memang dia dapatkan itu gitu loh. Nah, ini akan jadi bagus banget kalau memang benar rencana kita 2030. Ini pastikan deh, tolong tanya federasi mau 2030 atau 2034. Karena kan kemarin kan kita pikir 2026
Iya, ternyata kan itu coba-coba. Kalau memang berhasil, alhamdulillah. Kalau enggak, memang enggak targetnya. Kan gitu kurang lebih. Tapi kan kita udah dibuat berharap kan, tinggi gitu sekali. kan, ya kan. Dan kita itu usia kita ditentukan dengan Piala Dunia. Kalau lu mungkin masih di usia emas tahun 2030. Gue di usia dimana anak gue udah mulai kuliah. Kalau akhirnya berubah lagi ke 2034, gue udah nikahin anak tuh. Iya bener. Indonesia baru Piala Dunia tuh. Ya kan udah capek, gue udah males gue terbang buat nonton segala ada. Jadi memang tadinya momennya paling pas tuh usia gue yang kemarin tuh, ya kan. Nah ya. Jadi kalau mau 2030 sekarang juara AFF. Ya kan? 2026. 2027 maksimalkan tuh Piala Asia. Gua nggak tahu datu targetnya. Ya kan? Mulai masuk kualifikasi. AFF lagi sekali. Asian Cup. Ya kan? Oh iya, ada Asian Cup segala. Ya pokoknya lu harus menguasai itu sehingga ketika jenjang lu diantara dari sini ke sini orang tahu. Progresif ya. Wajar ya dia akhirnya dapat di sini karena ternyata dia kuasai Asia Tenggara, dia juga berprestasi di Asia. Dia pakai lolos Piala Dunia. Gitu dong harusnya. Kalau walaupun gua nggak tahu nanti masih Infantino apa enggak. Bukan yang di luar mah udah nggak terlalu dukung Infantino. Yang di luar UEFA, negara-negara lain. Federasi-federasi kan udah banyak itu ya. Iya. Tapi kan nggak ada makan siang yang gratis, Pip. Ya ketika federasi di salah satu negara disupport banyak oleh rezimnya yang memang FIFA yang sekarang, ya masa dia ada timbal balik. Masa dia nusuk dari belakang? Enggak dong. Dia pasti kan juga harus support untuk orang yang sudah mensupport dia dong. Itu kan wajar. Itu kan wajar. Wajar tapi dibenarkan tidak? Iya udah tepat belum? Karena bisa dikatakan kan kalau kita nih akhirnya tidak punya hak apa-apa ya. Iya. Bahkan kita hak suara aja nggak ada. Jadi kita cuma bisa ngamat-ngamatin aja. Jadi kalau untuk seseorang ataupun juga untuk federasi di satu negara tertentu yang memang punya dapat banyak bantuan dari federasi besarnya di rezimnya itu, sudah sewajarnya dia harus mensupport dari rezim itu. Menurut gua. Sudah sewajarnya karena mungkin kalau tidak dengan rezim itu dia tidak dapat banyak fasilitas yang sudah didapatkan untuk federasinya. Gitu. Dan yang tadi gue bilang tidak ada makan siang yang gratis ketika lu udah dapat banyak dari support dari rezim. Support, ya mau nggak mau kan lu juga akan support juga. Gitu. Apalagi kalau misalnya federasi ini juga lagi mau restu juga untuk maju lagi misalnya. Misalnya. Ya kan? Jadi kan wajar aja. Jadi itu wajar-wajar aja. Jadi benar memang semua tuh ada bayarannya. Gitu loh, nggak ada yang gratis tuh nggak ada. Kepentingan pasti tetap ada Bang ya. Loh, kita ini merayakan 81 tahun. Nggak gratis kita merdeka. Perjuangan para pahlawan kita yang akhirnya membuat kita bisa menikmati ini kan itu kan semua nggak gratis. Itu kan ada nyawa, ada waktu, ada tenaga semua, ya kan? Karena perjuangan itu, makanya kita bisa merdeka sekarang. Jadi tidak gratis, itu semua karena perjuangannya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan momentum kemerdekaan ini dengan hal-hal yang memang merdeka kita untuk bersikap, berpendapat, gitu loh. Makanya gue tadi berpendapat karena kan kita manusia merdeka. Teman-teman itu edukasi kalau ada yang namanya satir ya di dunia ini ya teman-teman ya. Pelajari sendiri ya. Pelajari sendiri ya. Makna dan tujuannya itu. Kalau gue terakhir tadi. Iya boleh, silakan. Bang kalau Tar dulu, tadi kan kalau tentang yang barusan gue mau nanya pendapat lu berdua. Biar kita bareng-bareng dong. Iya, jangan nanti cuman gua doang. Itulah kalau pembawa acara di Gawat sendirian. Khusus buat pertanyaan yang tadi saya minta pendapat kalian berdua juga. belum siapin lagi jawabannya. Gua di suatu negara ya. Di suatu negara, yang mana bukan organisasi udah jelas pertanyaan dia. Tapi itu bener apa enggak? Kan itu pertanyaan dia. Dia udah langsung mengerucut. Tapi itu bener apa enggak? Tindakannya bener apa enggak? Pertanyaan lu kan itu tadi. Iya. Jamnya sih ke pagian. Iya, jamnya terlalu jam 12. Kita satuin jawaban aja kali ya. Iya, apa ya? Ya, kan bentar lagi ada kongres. Ya kalau mau di approve, mau didukung terus, ya harus ngedukung balik. Gue setuju sama Bang Valen. Gak ada makan siang yang gratis. Tapi kalau punya sikap bener apa enggak, Afif yang jawab. Waduh.
mau ikut Bang Valen deh. Gak bisa dong, ini acara kalian berdua. Ditanya balik. Kita ini merdeka, kita merdeka berpendapat. Iya, merdeka berpendapat, cuman kan nasib kerjaan teman saya juga masih berkutit di situ. Belum prime nih. Iya. Kalau Abang masih 15 menit, kita baru 5 menit. Baru 5 menit. Masa pertandingan ditunda? Gimana itu? Enggak apa-apa Bang ya, enggak jawab Aman Bang ya. ya. Gitu aja dulu ya. Nggak apa-apa ya. Kalau gue bilang dalam konteks lu yang ada di dalam federasi itu, bener nggak? Ketika lo akhirnya mendukung yang memang sudah mendukung lu, Iya, udah mensupport. Benar, kalau ya kan? iya. Ya udah itu aja Ya, jawabannya. itu aja lah. Kalau saya ada di dalam federasi, Bener saya akan kan? lakukan itu. Jadi makanya gue bilang itu wajar-wajar aja kan. Sementara kan kita ini ngamatin, kita cuman orang luar yang memang harusnya begini nih gitu kan. Tapi ketika kita ditanya, ketika lo ada di dalam situ, sewajarnya dong, lo mendukung orang yang sudah menolong lo, mensupport lo, dan memberikan lo kesempatan, iya kan? Wajar. Wajar gitu Tapi aja. belum tentu benar ya. Ya, karena ada perbedaan antara orang baik dan orang benar. Betul. Koperasi aja banyak mazhab gimana ngelola. Nggak expect masih gue ditanya balik. Tadi kan lo udah nyiapin mood kontennya. Tapi kan bukan jawaban, gue mau nanya. Kaget tanya balik. Terakhir Bang, dari gue nih Bang, Argentina bisa banggain Piala Dunia Bang, Spanyol bisa banggain Piala Lu Dunia. terakhir udah berapa kali ya, Nah, Fit? udah benar Bang ini Bang. Kita sebagai masyarakat Indonesia apa yang bisa kita banggakan Bang dengan sepak bola Indonesia Bang? Banyak lah. Lama, banyak mah cepet bang. Kalau banyak mah lama. Nggak, gue mau bikin dari yang mana. Pokoknya kita bisa banggakan. Iya. Bukan dari prestasinya, Vip. Tapi dari kesetiaan dan loyalitas tanpa batas dari masyarakatnya. Karena berapa kali lu dikecewakan, berapa kali lu disakiti, berapa kali lu dihianati, berapa kali lu berharap, berapa kali lu di PHP-in. Tapi mau sejelek apapun timnas prestasinya, permainannya, toh penonton di stadion tetap full. Rating di TV tetap paling tinggi. Viewers di streaming online tinggi banget. Sponsor nggak ada yang berhenti. Artinya apa? That's the loyalty of Indonesian supporters untuk timnas kita. Tapi kalau apalagi kalau timnasnya berprestasi, jadi bisa lu bayangkan nggak? Bisa lu bayangkan nggak sih 2026 itu kalau kemarin kita lolos? Iya kan? Maksud gue kita aja ikut senang. Gimana pengurusnya? Nah. Itu pasti dia mau buat apa aja bisa, mungkin dia bisa jadi presiden itu. Lolos ya. Presiden FIFA ya. Ya aduh. Iya. Juara 4 masuk round 4 dapat robot gimana lolos Piala Dunia? Iya, tapi maksud gue Loyalitas. ketika lo tanya apa yang membanggakan, supporternya. Bagi gue yang membanggakan. Indonesia. Bang, makasih banyak Bang ya. Sudah Sama-sama. datang ke sini, Bang. Nanti siap-siap aja, misalnya ada surat-surat. Aman. Surat-surat ini kan SP buat karor-karor tadi kan. Iya, surat-surat dia. Terima kasih Bang Iya. Valen. Sehat-sehat selalu Bang Sehat selalu, Valen. Bang Valen. Jadi lo lebih sering undang Haryo sama Virji ke sini. Lumayan. Oke. Lumayan. Abang juga ntar masuk, kan kita udah kenal sama abang yang ini. Enggak lah, gue yakin banyak orang undang gue podcast sekali udah kapok. Berarti kan kita insight nih kan. Insight biologisnya gimana, mental supporter kita. Tapi gue juga ucapin ini buat peluit akhir ya. This is not the end kan, this is just the beginning. Yes. Jadi kalau gue sih saranin lu rubah jadi peluit awal aja lu. Lu tahu aja ya. Lebih banyak sih yang nyuruh kita buat ganti nama sih. Karena kalau peluit akhir jadinya kayaknya nungguin ini di closing. Mendingan pada saat memulai pertandingan, Pip. Ya awal aja ya. Inilah dia kick off babak yang pertama, peluit awal sudah dibunyikan. Gitu. Jadi nggak pernah tahu kapan endingnya. Iya. Kalau udah peluit akhir, Kayak mau akhir banget gitu ya. Kayak mau selesai gitu. Terima kasih Bang Valen. Terima Sama-sama. kasih. Teman-teman ya yang buat yang suka channel ini boleh di like, subscribe dan di komen dan kalau mau ada channel-channel lain ya di hiburan-hiburan lain bisa di ada Dance Go dan juga Dance Showbiz itu media sosialnya bisa kalian follow juga. Kalau gitu. Iya, Bang. Kenapa gitu-gitu aja bang? Habis-habis pamit. Raut Ardiansyah pamit, give applause sekali lagi buat Bang Valentino Jebret Semanjunta.
Halo semuanya, jangan lupa nonton podcast Fluid Akhir bareng gua Afif Safi. Dan gua Rafta Hardiansyah. Jangan lupa juga buat download aplikasi yang namanya Dance Go. Nonton juga program-program seru lainnya di Dance Go.